Lanjut ke soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Jenis sendi yang terdapat pada bagian yang ditunjuk anak panah adalah sendi A. Putar, B. Peluru, C. Engsel, D. Pelana. Masih ingat, adik-adik, apa itu sendi? Ya, sendi adalah pertemuan antara dua atau beberapa tulang dari kerangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cik Guncis. Yang belum bergabung, silahkan tekan tombol like dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran selanjutnya. Di video kali ini, kita akan belajar IPA untuk persiapan ujian akhir sekolah kelas 6 SD. Disimak baik-baik ya. Soal yang pertama, perhatikan jaring-jaring makanan berikut. Makhluk hidup yang dapat menempati posisi X dan Y secara berturut-turut adalah A. X kambing, Y jerapah, B. X elang, Y harimau, C. X katak, Y kijang, D. X tikus, Y elang. Kita perhatikan X di sini ya, individu X, dia adalah hewan yang memakan tumbuhan dan dia bisa dimakan oleh burung hantu ataupun kucing hutan. Kira-kira dari pilihan jawaban yang ada, yang mana ya? Ya, kemungkinan X bisa kambing ataupun tikus ya. Kemudian untuk Y, dia adalah individu atau hewan yang memakan ular. Berarti dia adalah hewan karnivora. Tadi kalau kambing pasangannya jerapah. Bisa jerapah makan ular? Ya, jerapah makannya daun ya. Jadi untuk option A salah. Kemungkinan adalah option D, ya, elang. Elang adalah hewan pemakan hewan lain ya, atau karnivora atau hewan pemakan daging. Jadi untuk X-nya adalah tikus dan Y elang. Soal yang kedua. Dalam ekosistem sungai terdapat makhluk hidup seperti alga, katak, eceng gondok, ikan kecil, bangau, dan buaya. Hal yang akan terjadi jika populasi buaya berkurang drastis adalah A. Populasi katak berkurang, B. Populasi ikan kecil bertambah, C. Populasi bangau bertambah, D. Populasi alga berkurang. Yang ada di soal ini adalah jika populasi buaya berkurang drastis. Apa yang dimakan buaya di sini dalam ekosistem sungai tersebut? Ya, bangau. Bangau karena tidak ada pemangsanya, otomatis dia akan bertambah. Jadi jawabannya adalah populasi bangau bertambah. Lumba-lumba dan kelelawar melakukan ekolokasi dengan tujuan untuk A. Mengelabuhi mangsa, B. Menarik perhatian betina, C. Melindungi dari pemangsa, D. Mengetahui keadaan sekitarnya. Ekolokasi adalah kemampuan lumba-lumba atau kelelawar untuk mengetahui benda-benda di sekitarnya menggunakan pantulan bunyi. Jadi jawabannya adalah tujuan lumba-lumba dan kelelawar melakukan ekolokasi adalah untuk mengetahui keadaan di sekitarnya. Perhatikan tabel berikut. Makhluk hidup dan cara adaptasi.
makhluk hidup ada cicak, pinus, terenggiling, teratai, belalang, dan bakau. Cara adaptasinya memiliki daun yang lebar, memiliki kulit yang keras, memiliki daun seperti jarum, mampu melakukan autotomi, memiliki kelenjar garam, memiliki gigi pengunyah. Pasangan yang tepat antara makhluk hidup dan cara adaptasinya ditunjukkan oleh, mari simak penjelasannya. Cicak. Bagaimana cara cicak beradaptasi? Ya, anak-anak pernah ada cicak di dinding rumahnya, terus berinisiatif untuk membunuh cicak tersebut? Ya, ada yang pernah ya menggunakan karet biasanya. Nah, tiba-tiba ada yang jatuh. Anak-anak kira itu cicak. Ternyata hanya ekornya saja. Itu namanya autotomi, yaitu kemampuan cicak untuk memutuskan ekornya. Kemudian pinus. Cara adaptasi tumbuhan pinus adalah memiliki daun seperti jarum. Kemudian terenggiling, biasanya dia menggulungkan badannya. Selain itu, terenggiling juga memiliki kulit yang keras. Teratai. Teratai hidup di air. Agar daunnya tidak cepat busuk, dia memiliki daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Yang selanjutnya adalah belalang. Cara adaptasi belalang yaitu dengan memiliki gigi pengunyah. Dan yang terakhir, bakau. Tanaman bakau biasanya ditanam di tepi pantai untuk mengurangi atau mencegah abrasi pantai. Cara adaptasi tumbuhan bakau yaitu dengan memiliki kelenjar garam. Pohon ulin yang berasal dari hutan di Kalimantan banyak dimanfaatkan untuk bahan perabot dan bahan bangunan. Kayu pohon ulin disebut juga kayu besi karena sifatnya yang awet dan kuat. Saat ini, pohon ulin semakin langka karena penebangan tidak terkendali, sedangkan kemampuan berkembang biaknya sangat lambat. Upaya yang dapat dilestarikan untuk melestarikan pohon ulin, maksudnya upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan pohon ulin adalah A. Berhenti memanfaatkan pohon ulin, B. Melakukan penanaman kembali bibit pohon ulin, C. Melarang warga memasuki kawasan habitat pohon ulin, D. Mendirikan tembok yang tinggi di sekitar habitat pohon ulin. Ya, upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan pohon ulin yaitu dengan cara melakukan penanaman kembali bibit pohon ulin. Jadi, misal kita menebang satu pohon ulin, kita juga harus menanam minimal satu bibit pohon ulin. Dengan seperti itu, kelestarian pohon ulin akan tetap terjaga. Soal yang ke-6. Pembakaran hutan untuk membersihkan dan membuka lahan masih sering terjadi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Pihak berwenang semakin gencar melakukan sosialisasi kepada warga agar menghentikan kegiatan tersebut karena dapat merusak lingkungan. Dampak pembakaran hutan terhadap keseimbangan lingkungan adalah A. Meningkatnya kadar oksigen di kawasan tersebut. B. Berkurangnya habitat alami hewan di kawasan tersebut. C. Masuknya spesies hewan asing di kawasan tersebut. D. Berkurangnya kadar karbon dioksida di kawasan tersebut. Ya, hutan adalah habitat alami untuk hewan dan beberapa tumbuhan. Dengan dibakarnya hutan, hewan-hewan akan kehilangan tempat tinggalnya
Sehingga dampak pembakaran hutan terhadap keseimbangan lingkungan adalah berkurangnya habitat alami hewan di kawasan tersebut. Hewan-hewan menjadi kehilangan tempat tinggal. Lama-lama hewan-hewan tersebut akan pergi ke perumahan atau ke daerah di sekitar hutan, dan lama-lama hewan-hewan tersebut akan punah. Jangan sampai ya adik-adik melakukan pembakaran hutan. Amatilah gambar berikut. Fungsi bagian yang ditunjuk oleh anak panah pada tumbuhan tersebut adalah alat berkembang biak, menyerap air dan unsur hara, tempat menyimpan cadangan makanan, tempat pengeluaran uap air dari tumbuhan, yaitu adalah tumbuhan jahe. Fungsinya untuk apa? Bagian yang ditunjuk tanda panah, ya untuk alat perkembang biakan. Karena jahe, lengkuas, kunyit, kencur berkembang biak menggunakan rizoma atau akar tinggal. Soal yang ke-8. Perhatikan tabel berikut. Tabel hewan dan tahap daur hidup. Pasangan antara hewan dan tahap daur hidupnya yang tepat adalah, yuk kita perhatikan satu-satu. Yang pertama, hewan kecoa. Daur hidupnya atau metamorfosis pada kecoa dimulai dari telur, anak kecoa atau biasa disebut nimfa, dan kecoa dewasa. Ya, jadi kecoa pasangannya adalah yang Q1Q. Yang selanjutnya adalah ngengat. Ya, ngengat. Dia seperti kupu-kupu besar ya. Daur hidupnya adalah telur, larva atau ulat, kemudian pupa atau kepompong, dan imago atau hewan dewasa. Dua pasangannya yang R. Jadi kemungkinan yang B. Yang selanjutnya adalah kodok. Daur hidup kodok atau katak adalah telur, berudu, dan katak dewasa atau hewan dewasa. Jadi 3 pasangannya adalah S. Yang selanjutnya, rayap. Siklus daur hidup rayap adalah telur, nimfa, nimfa fertil, dan kemudian laron. Ya, sayap dilepas ya. Jadi, telur, nimfa, dan hewan dewasa. 4 pasangannya adalah Q. Kemungkinan jawaban yang betul ada di option B. Yang terakhir adalah lalat. Daur hidup lalat, telur, larva, pupa, dan lalat. Nomor 5 pasangannya adalah T. Jadi jawaban yang betul adalah B. Soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Oke. Fungsi rangka pada gambar tersebut adalah ya, rangka tengkorak ya. Fungsinya adalah melindungi rongga hidung dan rongga mulut. Lanjut ke soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Jenis sendi yang terdapat pada bagian yang ditunjuk anak panah adalah sendi A. Putar, B. Peluru, C. Engsel, D. Pelana. Masih ingat adik-adik apa itu sendi?
Ya, sendi adalah pertemuan antara dua atau beberapa tulang dari kerangka. Yang A, sendi putar. Sendi putar, arah geraknya berputar. Contohnya adalah antara tulang leher dan tulang tengkorak. Yang kedua, yang B, sendi peluru. Sendi peluru, arah geraknya ke segala arah. Contohnya, antara tulang lengan atas dan tulang belikat. Ya, pada tulang lengan atas adik-adik dan tulang belikat kita bisa putarkan ya. Jadi bisa ke segala arah ya. Jadi namanya sendi peluru. Yang selanjutnya adalah sendi engsel. Sendi engsel yaitu ke satu arah, arah geraknya ke satu arah. Contohnya pada lutut, siku, dan di antara ruas jari. Yang terakhir adalah sendi pelana. Arah geraknya ke dua arah. Contohnya antara ibu jari dan tulang pertama pergelangan tangan. Jadi pada gambar itu contohnya di mana? Ya, di siku. Siku atau lutut? Ya, itu adalah di lutut ya. Lutut berarti sendi engsel. Soal yang ke-11. Amatilah gambar berikut. Ya, dia bentuknya seperti anggur ya. Pada paru-paru manusia atau paru-paru kita. Pada sistem pernapasan manusia, bagian X pada gambar berfungsi sebagai biasanya digambarkan seperti anggur ya, itu namanya adalah alveolus. Fungsinya adalah sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida atau pertukaran O2 dan CO2. Lanjut ke soal nomor 12. Amatilah gambar berikut. Bagian yang ditunjuk oleh anak panah memiliki fungsi sebagai A. Tempat penyimpanan cadangan udara, B. Alat penyeimbang saat berenang, C. Tempat pertukaran O2 dan CO2, yang D adalah alat menetralisir racun dalam air. Bagian yang ditunjuk oleh tanda panah adalah lembaran insang. Pada lembaran insang terdapat atau berfungsi sebagai tempat pertukaran O2 dan CO2. Amatilah gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi terjadi pada pencernaan makanan dalam sistem pencernaan manusia secara kimiawi ditunjukkan oleh nomor 1, 3, dan 4. Pencernaan makanan secara kimiawi biasanya dibantu oleh enzim. Selanjutnya, pencernaan makanan secara mekanis terdapat pada bagian nomor 1, ya, mulut, bagian nomor 2, kerongkongan, dan bagian nomor 3, lambung. Sedangkan pada bagian nomor 5, pencernaan dibantu oleh mikroorganisme. Jadi, yang tepat berdasarkan gambar adalah yang B, mekanis 1 dan 3, kimiawi 3 dan 4. Perhatikan gambar berikut. Proses peredaran darah yang terjadi pada gambar X adalah X, dia adalah membawa darah yang akan dialirkan ke seluruh tubuh. Jadi kira-kira darah yang kayak akan apa ya? Ya, yang dialirkan ke seluruh tubuh adalah
darah yang kaya dengan oksigen. Jadi, peredaran darah yang terjadi pada gambar X adalah darah kaya oksigen dialirkan menuju ke seluruh tubuh. Andi mengalami demam tinggi disertai munculnya bintik-bintik merah di permukaan kulitnya. Dokter mengatakan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh gigitan nyamuk. Penyakit yang diderita Andi adalah sakit yang ditandai dengan demam tinggi, serta munculnya bintik-bintik merah di permukaan kulitnya, dan disebabkan oleh gigitan nyamuk. Penyakit apa ya? Ya, betul sekali. Penyakit DBD atau demam berdarah biasanya disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Bagaimana cara mencegah perkembangbiakan nyamuk? Dengan melakukan 3M, menutup, menguras, dan mengubur. Oke? Serta selalu jaga kesehatan ya. Jangan biarkan air di selokan di depan rumah kalian tergenang. Menutup bak penampungan, menguras bak penampungan, serta mengubur botol-botol yang bisa menjadi sarang berkembang biak nyamuk. Perhatikan daftar berikut. 1. Kelelawar. 2. Paus. 3. Hiu macan. 4. Kuda laut. 5. Lumba-lumba. 6. Penyu. 7. Ikan pari. Hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar dan ovovivipar adalah vivipar adalah berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Sementara ovovivipar, dia berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Kelelawar, dia berkembang biak dengan cara beranak atau vivipar. Paus, juga dengan cara vivipar. Hiu macan, ovovivipar. Kuda laut, ovovivipar. Lumba-lumba, vivipar. Penyu, ovipar. Ikan pari, ovovivipar. Perhatikan ciri-ciri berikut. Suara menjadi nyaring, dada menjadi bidang, dada membesar, tumbuh jakun, tumbuh rambut di ketiak. Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan manusia yang terjadi pada remaja perempuan saat pubertas ditunjukkan oleh nomor. Pada masa pubertas, biasanya remaja perempuan akan mengalami suara menjadi nyaring. Kemudian, dada membesar dan tumbuh rambut di ketiak. Sementara dada menjadi bidang dan tumbuh jakun adalah ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Tumbuh rambut di ketiak bisa terjadi pada remaja perempuan ataupun remaja laki-laki. Pada masa pubertas, biasanya produksi keringat akan berlebih. Jadi, anak-anak yang sudah muncul ciri-ciri tersebut, jangan lupa untuk rajin mandi. Mandi 2 kali sehari, memakai baju yang menyerap keringat, serta jangan lupa memakai deodoran. Oke?
Pada malam hari, kabel pada tiang listrik akan terlihat menegang dibanding pada siang hari. Kabel tersebut menegang karena pemuaian dan penyusutan. Pemuaian adalah bertambah panjang ataupun besar suatu benda akibat kenaikan suhu. Biasanya terjadi pada siang hari. Sementara penyusutan adalah bertambah pendek atau mengecilnya suatu benda akibat penurunan suhu. Yang jadi pertanyaan adalah pada malam hari. Malam hari biasanya suhunya lebih dingin, berarti akibat penurunan suhu. Jawabannya adalah kabel mengalami penyusutan akibat penurunan suhu.